Saradan yang dikenal angker ternyata juga menyimpan kisah bersejarah baik dari era Kerajaan Majapahit maupun sebelumnya. Salah satunya yang masih tersisa dan masih bisa kita lihat sekarang adalah Candi Sebayi yang ada di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Namun sayangnya, kondisi Candi Sebayi ini sekarang sudah runtuh. Puing batu dan batanya berserakan dan terhampar di area yang cukup luas, mencapai lebih dari 1/4 hektar. Sebagian dari puing batu bata tersebut telah diambil oleh warga dan dikumpulkan di salah satu sudut candi. Sedangkan sebagian dari struktur candi yang lain posisinya masih berserakan dan sebagian lainnya masih tertimbun tanah, diduga akibat bencana alam yang pernah menerjang kawasan ini. Dilihat dari luasnya struktur yang ditemukan, diduga dulunya ukuran candi ini sangat besar. Dilihat dari bahannya, Candi Sebayi diduga dibangun dengan konsep Panca Mahabhuta yang menggabungkan dua unsur bahan, yaitu batu bata merah dan batu andesit. Menurut keterangan warga, meski telah runtuh, namun kondisi Candi Sebayi pada masa penjajahan Belanda masih terlihat dengan jelas. Namun saat terjadi agresi militer Belanda dan terjadi pertempuran di kawasan hutan Saradan, membuat kondisi Candi Sebayi semakin hancur. Hal tersebut kemudian diperparah lagi dengan adanya aktivitas penjarahan yang pernah terjadi sekitar tahun 1950 dan tahun 1998 oleh masyarakat dari luar Desa Sebayi. Akibatnya, banyak benda-benda berharga yang kemudian hilang dari candi ini. Di antaranya adalah 4 arca Ganesha, batu prasasti, dan sejumlah arca lainnya. Salah satu arca berhasil ditemukan warga di tengah area persawahan, namun kondisinya telah terpotong hingga separuh badannya. Warga menduga pelaku pencurian meninggalkan sebagian arca Ganesha ini karena kesulitan membawanya. Warga juga yakin pelaku pencurian bukan warga Desa Sebayi karena selama ini warga Desa Sebayi sendiri tak pernah ada yang berani datang ke tempat ini. Sejak turun-temurun, hutan tempat candi berada disakralkan oleh warga Sebayi dan dianggap sebagai tempat yang sangat angker. Apalagi, lokasi candi ini hanya berjarak sekitar 1 km dari kawasan hutan Baru Blinting, area yang konon dijadikan tempat penyimpanan senjata rahasia sejak era kuno hingga sekarang. Bahkan konon, menurut warga, area hutan Baru Blinting tidak bisa terdeteksi oleh radar manapun. Salah satu warga yang berani datang ke Candi Sebayi adalah Mbah Jiman. Bahkan kakek yang telah berusia 94 tahun ini mengaku dulu juga pernah membawa pulang arca dari Candi Sebayi. Menurut Mbah Jiman, saat datang ke Candi Sebayi, ia melihat ada 4 buah arca Ganesha. Karena tak bisa membawa seluruhnya, Mbah Jiman kemudian membawa pulang 1 arca ke rumahnya hingga menjadi tontonan warga. Sejak itu, 3 arca lainnya yang sebelumnya terlihat berada di Candi Sebayi mendadak hilang. Oleh Mbah Jiman, arca yang ia bawa pulang tersebut kemudian ia serahkan kepada kepala desa Sebayi, lalu diserahkan lagi kepada petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Selain arca, menurut Mbah Jiman, di Candi Sebayi dulu juga ada 2 batu prasasti. 1 batu berukuran kecil dan 1 batu lainnya berukuran besar. Pada lempeng kedua batu tersebut terpahat tulisan huruf Jawa kuno. Menurut keterangan orang yang bisa membacanya, menurut Mbah Jiman, tulisan pada batu yang berukuran kecil adalah kalimat Pusupo.
Sedangkan isi tulisan pada batu prasasti yang berukuran besar, Mbah Jiman belum mengetahuinya. Namun sayangnya, kedua batu prasasti tersebut kini sudah tidak bisa terlihat lagi. Mbah Jiman menduga kedua batu prasasti tersebut kini tertimbun tanah akibat luapan air dan lumpur dari sungai yang ada di kedua sisi candi. Sayangnya lagi, usia Mbah Jiman saat ini sudah sangat lanjut, sehingga tidak dapat kita ajak ke lokasi untuk menunjukkan di sebelah mana lokasi batu prasasti tersebut tertimbun. Hingga kini, belum ada hasil penelitian yang dapat memastikan dari masa kapan dan siapa yang telah membangun Candi Sebayi. Dilihat dari ukuran batu batanya yang sangat besar, warga menduga Candi Sebayi dibangun pada masa Pusindok. Namun dilihat dari arca dan prasasti yang pernah ditemukan yang terpahat tulisan Pusupo, warga menduga Candi Sebayi diduga dibangun pada era Majapahit. Warga berharap pemerintah mau melakukan ekskavasi terhadap Candi Sebayi yang sudah ratusan tahun terbengkalai ini. Sebab dilihat dari sebaran strukturnya yang luas, warga meyakini Candi Sebayi merupakan komplek candi yang sangat besar dan sangat berpotensi untuk diangkat menjadi destinasi wisata sejarah di Kabupaten Madiun. Nggih rupiah reca rupiah anu niku Sudah hancur. anture niku nggih gua iku teng kali glundung padekan niku terus enten ngriku. Itu warga menghancurkan nyari apa ya? Ya kira-kira nyari soal niku. Nyari mas-mas niku anu Nyari benda berharga. benda berharga niku teng ngriku niku. Terus di situ dulu ada apa saja, Pak? Selain itu, ada arca juga. Nggih reca rupiah tiang. Arcanya banyak, Sian itu sekawanan sian besar-besar. besar-besar. Terus kemana arcanya? Hilang punduknya wonten kirang iso. Sempat bawa pulang, sempat ngamankan dulu, Pak? Iya saya dulu satu. Terus? Tapi di anu Mbah Lurah Suwargi menika. Ya, dibawa Pak Lurah, Mbah Lurah Suwargi. diambil. Iya. Terus? Katanya dibutuh yang Trawulan. Katanya Mbah Lurah dulu. Dibawa ke Trawulan. Iya, saya sudah tidak di rumah itu. Saya di Pontianak sudah. Terus ketika Mbah kembali ke sini, kondisi candinya makin hancur atau sama? Antur pun Makin hancur. boten anu. Sekitar tahun berapa Mbak hancurnya? Kira-kira nanture tahun itu tahun anu, tahun 51. Kalau cerita mbahnya Mbah dulu, itu candi apa namanya? Tempat apa? Nggih nami candi ngoten mawon, kali candi ngoten mawon. Mbak, arca tadi yang dibawa pulang itu namanya arca apa Mbak? Nek king wingking lu kados Iraran Puntadewa. Ning nek king ajeng enten telali nek kados gajah ngoten. Ya. Selain arca, di Iya. situ ada temuan apa lagi, Mbah dulu? Temuan batu yang ada tulisan Jawa itu. Tulisan Jawa, Ya, bunyinya? bunyinya supo. Empu supo. Ukuran batunya besar. Kecil. Ya kira-kira sama
bata biasa itu loh. Terus sudah dicari batanya? Sudah tidak ada. Tidak ada. Terus ada lagi prasasti yang lebih besar lagi, Pak? Yang besar itu banyak tuh sana, banyak. Tapi sekarang batunya Ya tidak ada. hilang juga. Hilang. Masih tahu posisinya di sebelah mana? Dulu ya tahu dulu. Sekarang kira-kira sudah ketutupan Tanah. tanah itu. Kemungkinan masih ada di tempat itu. Masih ada di situ kemungkinan. Siapa tidak ada yang Kuat. bawa kok. Iya. Sulit kalau diangkat. Sulit, Benar. berat kok. Sebesar apa, Mbak? Ya sama ini, persis ini. Seperti meja ini. Iya, panjang-panjangnya ya ini. Sebesar meja. Iya. Dulu kan Sudah dilaporkan? Pernah sudah dilaporkan ke Dinas Purbakala Hmm. Jogja. Iya. Ya, tapi setelah itu tidak lanjutan lagi. Informasinya di sini pernah ditemukan apa saja selain puing candi ini, Pak? Ada arca, Arca apa ya? ya, arca Ganesha. Berapa banyak arca yang pernah ditemukan? Kemarin kan dua arca yang ditemukan. Terus sekarang posisinya? Sekarang posisinya hilang, nggak tahu kemana. Entah itu di mana nggak tahu. Udah diambil orang atau enggak juga nggak tahu. Terus Itu hilang gitu aja bentuk arcanya. bukan warga sini pelakunya? Bukan warga sini. Emang kenapa Bapak bisa yakin pelakunya bukan warga sini? Memang warga sini nggak ada yang bisa nggak mau. Ajakan itu ambil batu bata aja sini nggak berani. Kenapa? Ya katanya orang itu ada apanya lah, ada unsur-unsur gaibnya kayak gitu loh. Terus harapan warga sekarang atas adanya struktur ini seperti apa? Harapannya ya mungkin bisa diupayakan atau diteliti supaya jelas ini bentuk candi apa, ada mungkin ada untuk digunakan untuk masyarakat, untuk pariwisata juga bisa.